latar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Tetek Anggayo Mukti Sentosa Rahayu. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Nandoko tidak percaya apabila Kalacakra sungguh-sungguh amat marah kepadanya. Bahkan dengan keganasan sabetan pedangnya, senjata Nandoko menjadi patah. Dia bergidik dan mundur beberapa tindak. Sementara Kalacakra terus melangkah dengan tatap mata yang mengerikan. Dia berjalan terus mendekati Nandoko yang perlahan-lahan mundur karena keder melihat apa yang terjadi di depannya. Kalacakra tersenyum dingin sambil tertawa-tawa mengerikan. Ayolah Nandoko. Jangan kau mundur lagi. Aku akan mengkorokmu. Kau sudah menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan Paman Gending kepadamu. Kau pikir dengan keberadaanmu di Demak Bintoro ini banyak membantu? Ternyata kau sudah terpengaruh oleh kelakuan Guntur yang sering kurang ajar. Belum lama kau bersama Guntur, tetapi kelakuanmu sudah berubah. Kelakuanmu sungguh memalukan. Aku akan mengkorokmu. Kau belum apa-apa di depan Kalacakra. Aku mampu membinasakanmu apabila aku mau. Tetapi aku masih memikirkanmu. Aku masih mengasihanimu. Kalau kau masih tetap membangkang dan kau keras kepala seperti itu, aku tidak segan-segan membunuhmu, Nandoko. Nandoko, aku mohon kau hati-hati. Aku mohon kau tidak lancang dan kurang ajar seperti itu tadi. Aku tidak suka apabila kau berbuat seperti itu lagi. Bersimpuh di depanku, atau kubunuh kau. Ku bilang bersujud di depanku dan minta ampun. Kalau tidak, aku benar-benar akan membunuhmu. Cepat! Dengan gemetar, Nandoko akhirnya bersimpuh sujud di kaki Kalacakra. Ia tidak berdaya dan tidak mampu berkata-kata, sebab Kalacakra telah mengancamnya dengan pedang yang berkilat-kilat. Kalacakra melotot, tersenyum mencibir dan sangat ganas. Ia memandang jijik pada Nandoko yang bersujud di kakinya. Kali ini aku ampuni kesalahanmu, Nandoko. Dan pergilah dari Wisma Kepatian. Karena kau tadi kusuruh menghadap Kanjeng Pangeran Puker, kau tidak mau. Maka perintah itu pun kucabut. Kau tidak boleh menghadap ke Demak Bintoro. Kau tidak boleh menghadap Kanjeng Pati. Dan kau tidak boleh menghadap penguasa Demak Bintoro. Kau harus kembali ke Ungaran untuk melatih prajurit-prajurit baru. Terserah bagaimana usahamu untuk mendapatkan biaya. Aku telah melepaskan semuanya. Sudah kuperingatkan kepadamu bahwa aku bisa mewakili Kanjeng Pati. Tetapi kau sembrono. Kau melecehkan aku. Kau menganggap Kalacakra ini tidak ada apa-apanya. Ketahuilah, Nandoko. Siapa Kalacakra ini sebenarnya? Akulah yang mengatur segala-galanya. Kau jangan mimpi. Jangan mimpi, Nandoko. Aku adalah tuanmu. Aku adalah majikanmu. Puger atau siapapun adalah di bawah kakiku. Mereka adalah orang-orangku. Mereka adalah wayang-wayangku. Ampunkan saya, hamba Tuan. Bagus. Bagus kalau kau mau memanggilku Tuan. Tapi aku tidak butuh panggilan itu. Aku tidak butuh panggilan yang muluk-muluk.
Tapi ingat Nandoko, peganglah kepercayaanku. Peganglah. Jangan sampai kau melakukan hal-hal di luar kemampuanku. Kalau aku sudah tidak sabar, aku pasti akan membunuhmu. Aku akan menyingkirkanmu. Peganglah. Peganglah apabila orang lain memberikan kepercayaan kepadamu. Jangan kau sia-siakan. Kau sebetulnya seorang prajurit yang baik. Seorang prajurit yang bisa dipercaya dan bisa berkembang. Tetapi kau sudah mulai berani. Kau sudah mulai main-main di hadapan Kalacakra. Aku tidak akan mengampunimu lagi apabila kau melakukan kesalahan yang sama, Nandoko. Nah, untuk itu segeralah pergi. Kembali ke Ungaran dan latihlah prajurit-prajurit di sana. Ingat, kau pergi tanpa membawa bekal. Dan kali ini aku bukan menyia-nyiakan pengabdianmu, tetapi aku ingin menguji sejauh mana kemampuanmu untuk mengatur dan mengelola orang-orang baru tanpa biaya. Jadi, saya harus kembali ke Ungaran dan tanpa membawa uang sepeser pun. Begitukah, Tuan Kalacakra? Tadi sudah kukatakan kepadamu, Nandoko. Haruskah aku mengulanginya? Ingat, masa depanmu ada di tanganku. Aku percaya kepadamu dan aku berpesan, kalau Guntur melakukan penyelewengan atas kekuasaan yang ada padanya, jangan sungkan-sungkan kau melaporkannya kepadaku. Aku yang akan turun tangan. Jangan mengira bahwa tindakan kalian tidak ada yang tahu. Kemanapun kalian pergi, Kalacakra akan tetap ada. Ingatlah itu baik-baik. Baiklah, Tuan. Saya mohon ampun. Saya mohon maaf atas segala kekeliruan saya. Dan saya akan mencoba melakukan bakti saya untuk menebus segala kelancangan saya. Terus terang, Gunturlah yang menyuruh saya untuk meminta uang tambahan guna membeli peralatan senjata tajam. Peralatan prajurit baru dari pemuda-pemuda pilihan yang telah kami didik, Tuan. Aku terima laporanmu dan aku bisa menerimanya. Ketahuilah, Nandoko, Guntur bukanlah sembarang prajurit. Dia juga memiliki ilmu sihir yang ia pelajari dariku. Tetapi jangan mimpi apabila ia akan mampu menundukkan diriku. Tak ada seorang murid yang bisa mengalahkan gurunya. Kau boleh tunduk pada ancaman-ancamannya, tetapi ia tidak kuasa atas dirimu, tidak kuasa atas segala keberadaanmu di dekatnya. Cepat, segeralah pergi dan jangan buang waktu. Sampaikan pesanku padanya bahwa dari Demak tidak ada biaya lagi untuk mengongkosi prajurit. Kalau butuh senjata tajam, buatlah bambu-bambu runcing atau lembing-lembing dari kayu yang kuat. Jangan bodoh, pergunakanlah segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sekali lagi aku peringatkan kepadamu, aku selalu ada di mana-mana. Akhirnya Nandoko kembali sujud menyembah. Dia minta pamit pada Kalacakra, yang ternyata adalah otak segala rencana yang akan dilakukan pemerintah Demak Bintoro. Kalacakra memandang kepergian Nandoko dan anak buahnya dengan senyuman dingin. Kalacakra hanya tersenyum ketika Nandoko terhenti sejenak dan menoleh kepadanya, lalu memberikan hormat menjura dari kejauhan. Pada kesempatan itu, Kalacakra melambaikan tangannya. Kemarilah. Terimalah ini, Nandoko. Hup! Gunakan senjata itu sebaik-baiknya sebagai ganti pedangmu yang telah kupatahkan. Ingat, pedang itu memiliki pamor yang tinggi. Hati-hati, jangan sembarangan kau gunakan senjata itu kalau tidak terpaksa. Terima kasih, Tuan Kalacakra. Pergilah. Ku dengar keributan di luar. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Kalacakra mengusir serigala yang keluyuran di halaman rumah. Serigala? Mengapa ada serigala keluyuran di halaman wisma kita? Ya, barangkali serigala-serigala yang lapar, Kakang. Sudahlah, kau istirahatlah. Bagaimana keadaanmu? Kita hendaknya bangga punya orang seperti Kalacakra. Ia ternyata mampu mengobati luka-lukaku. Aku merasakan lebih enteng, Nyai. Aku merasakan lebih enak.
Otot-ototku sudah mulai lemas dan kepalaku tidak lagi berat. Tolong Nyai. Iya, Kakang. Mendekatlah kemari. Peganglah tanganku dan aku ingin mencoba turun dan menggerakkan otot-otot kakiku. Jangan, Kakang. Kau jangan tergesa-gesa untuk melangkah. Nanti kalau kau jatuh, malah kambuh lagi. Jangan, Kakang. Sebelum diberitahu kalau Cokro, kau tidak boleh turun. Ya, tidak apa-apa, Nyai. Aku ingin mencoba menggerakkan otot-otot kakiku. Kalau aku terlalu lama berbaring seperti ini, nanti bagaimana? Aku nanti malah bisa menjadi arca di atas pembaringan. Ayo tolonglah Nyai. Aku sudah izin pada Kolo Cokro dan ia pun berpesan kepadaku, kalau kepalaku sudah enteng dan otot-ototku sudah lemas, aku diperbolehkan turun dari pembaringan untuk berjalan. Ayo tolonglah Nyai, kemari. Iya, dekatlah Iya, dan peganglah tanganku erat-erat. Peganglah Nyai. Ayo pegang. Ini sudah aku pegang, Kakang. Lebih erat lagi Nyai, lebih erat lagi. Kemarilah lebih erat lagi. Peganglah Iya. lebih erat lagi. Aku sudah memegangnya lebih erat, Kakang. Iya, mengapa aku tidak bisa merasakan kehangatan tanganmu, Nyai? Aku seperti sudah mati rasa. Di mana? Di manakah kehangatan tanganmu yang dulu, Nyai? Aku tidak merasakannya. Aku tidak merasakannya, Nyai. Aku sudah memegangnya, Kakang. Aduh. Tanganmu sudah kupegang erat-erat. Ayo, kalau ingin mencoba berjalan dan melemaskan otot-otot, ayolah. Ayo aku bantu. Berjalanlah. Patih Gending perlahan-lahan menggerakkan kedua kakinya dan berusaha turun dari pembaringan. Dengan erat sekali, istrinya memegangi tangan dan lengannya. Dia berusaha merangkul istrinya, tetapi dia tidak merasakan apa-apa. Seluruh permukaan kulitnya terasa kaku dan hilang rasa. Hati-hati, Kakang. Hati-hati. Iya. Benar juga apa yang dikatakan Kolo Cokro. Aduh, aku bisa berjalan, Nyai. Aku sudah lemas. Otot-ototku sudah berfungsi sebagaimana adanya. Aduh, rasanya enteng, Nyai. Jangan sampai kau terjatuh, Kakang. Iya, peganglah Nyai. Peganglah erat. Iya. Paman sudah merasa lebih enak. Alah, terima kasih Kolo Cokro. Terima kasih. Badanku terasa enteng dan kepalaku tidak lagi pusing. Aduh, iya betul, tidak pusing Kolo Cokro. Hati-hati Paman. Jangan sampai kau jatuh. Kalau Paman jatuh, nanti akibatnya bisa terluka parah. Sudahlah, jangan jauh-jauh. Dekat di pembaringan saja. Nyai, jangan kau tinggalkan suamimu. Supaya Paman tetap ada di pembaringan, jangan keluar dari kamar. Sebab otot-otot kaki Paman belum begitu kuat. Kalau sudah 5 hari, nanti baru lebih kuat. 5 hari? Iya. Paman boleh keluar dari rumah setelah 5 hari. Saya harap agar Paman mengindahkan pesan ini. Apabila ingin berjemur, cukup di teras saja. Jangan pergi jauh-jauh. Sebab selain otot-otot Paman yang masih lemah, musuh Paman masih berkeliaran di tempat ini. Saya khawatir apabila Paman diserang secara gelap. Iya, terima kasih Kolo Cokro, terima kasih. Paman, aku tidak bisa terus-menerus di sini. Setelah Paman pulih, aku harus segera pergi. Aku akan kembali ke kota Raja Mataram. Aku ingin melihat suasana di sana. Tapi Kolo Cokro, ada apa, Paman? Adakah sesuatu yang telah Paman ketahui? Kau tidak boleh meninggalkan Demak Bintoro, Kolo Cokro. Jangan dulu. Setelah aku sembuh benar, kau boleh meninggalkan Demak Bintoro. Kumohon ya, Kolo Cokro, kumohon. Kenapa begitu, Paman? Bukankah aku perlu mengatur anak-anak muda yang telah kupilih? Anak-anak muda yang telah berpihak kepada kita. Aku tahu, Kolo Cokro, aku paham. Akan tetapi kumohon kau tetap ada di Demak Bintoro. Tadi malam aku mendapatkan firasat yang kurang enak. Tadi malam aku bermimpi. Bermimpi? Iya. Paman. Mimpi hanyalah kembang tidur. Paman tidak boleh mengartikan mimpi itu. Lebih-lebih Paman dalam keadaan tidak sehat. Seseorang yang tidak sehat tidak akan menghasilkan mimpi yang baik. Dan saya yakin bahwa mimpi itu hanyalah kembang tidur. Paman tidak perlu berpikir masalah mimpi itu. Iya, tapi kali ini kau harus mendengarkannya, Kolo Cokro. Kemarilah. Coba perhatikan ini. Tuh, coba.
Kolo Cokro semakin memelototkan kedua matanya setelah melihat keping-keping uang real yang ditata sedemikian rupa membentuk sebuah pentagram. Gambar pentagram menurut Kolo Cokro merupakan sebuah gambar untuk memetakan, untuk menayuh setan, yaitu untuk memanggil kuasa kegelapan yang bisa dipakai dan dipergunakan untuk membantu seseorang yang menginginkan tenaga kegelapan itu. Kolo Cokro kembali memandang Patih Gending yang berdiri gemetar memegangi istrinya. Kenapa Paman membuat pentagram dari uang real seperti ini? Gambar pentagram ini hanya diperlukan apabila kita ingin menayuh atau memanggil kuasa roh halus. Ada apa sebetulnya dengan semua ini? Apakah hubungannya gambar pentagram ini dengan mimpi Paman? Kolo Cokro, sebentar. Aku duduk dulu. Sudah, Nyai. Lepaskan, Nyai. Hati-hati, Kakang. Kubuatkan minum ya. Tidak usah. Kau jangan pergi dari sini, Nyai. Ya. Kau pegangi tanganku. Aku ingin selalu dekat denganmu. Jangan pergi. Kau boleh mendengarkan pembicaraanku dengan anakmu, Kolo Cokro. Saya siap mendengarkannya, Paman. Bicaralah. Begini, Kolo Cokro. Semalam aku bermimpi melihat sebuah rumah yang dilanda banjir. Ya, terus? Menurut perhitungan orang Jawa, bahwa banjir adalah wujud dan bahasa dari suatu isyarat bahwa tempat di mana ada banjir itu akan terjadi prahara. Prahara? Tapi Paman... Dengarkan dulu, Kolo Cokro. Aku melihat rumah salah seorang kawulo di Demak ini dilanda banjir. Anehnya, rumah-rumah yang lain tidak kebanjiran. Kok bisa begitu, Paman? Itulah yang aneh, Kolo Cokro. Padahal menurut hukum alam, air akan mengalir kemana saja dan di mana saja ada daerah rendah. Sedangkan yang kulihat itu adalah rumah seorang kawulo alit yang letaknya tidak di daratan rendah, melainkan di salah satu bukit kecil. Aku menjadi bingung, Kolo Cokro. Berarti banjir itu bisa naik sampai di atas bukit, Paman. Iya, air itu seakan-akan bernyawa, Kolo Cokro. Air itu merayap, keruh sekali. Merayap dan merusak sisi rumah. Setelah aku hitung-hitung, maka jadilah gambar pentagram. Kau tentu sudah tahu seperti apa yang kau kemukakan tadi. Makna dari pentagram ini, Siapa yang bisa membuat pentagram seperti ini, maka dia bisa berhubungan dengan kuasa roh halus. Beberapa saat lamanya, Patih Gending, Kolo Cokro dan Nyai Gending tenggelam dalam kesunyian dan keheningan. Tak seorang pun mengeluarkan kata-kata. Mereka beberapa saat lamanya hanya bisa saling berpandangan, sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Kolo Cokro semakin seksama memperhatikan peta pentagram yang dibuat oleh Patih Gending. Menurut perhitungan Jawa, kejadian dan tumusnya mimpiku itu tidak lama, Kolo Cokro. Tidak lama? Maksud Paman? Paling lama adalah 3 bulan, 3 candra. Dan paling cepat adalah 1 candra. Ini yang membuatku tidak tenang, Kolo Cokro. Paling lama 4 atau 3 candra. Paling cepat 1 candra. Artinya dalam bulan-bulan ini, Paman. Aku harus berpikir panjang, Kolo Cokro. Akhir-akhir ini, bagaimana dengan persiapan kita, Kolo Cokro? Apakah orang-orang kita telah siap? Jadi Paman menafsirkan mimpi itu dengan apa yang kita lakukan? Iya, kira-kira seperti itu. Kalau air itu bisa merayap menaiki bukit, mengalir ke atas dan berhasil memporak-porandakan isi rumah itu, maka aku bisa menafsirkan bahwa tujuan dan usaha kita ini pasti berhasil, Kolo Cokro. Benarkah begitu, Paman? Iya. Aku gambarkan bahwa rumah kawulo alit di atas bukit itu adalah yang melambangkan Istana Mataram. Istana Mataram? Kau tidak salah menafsirkan, Kakang. Tidak, Nyai, tidak. Kolo Cokro, aku tidak salah menafsirkan. Rumah kawulo alit di atas bukit itu adalah Mataram. Ya, karena saat ini Mataram dipegang oleh bocah cilik.
oleh kawulo alit, oleh anak kecil. Apakah kau lupa? Bukankah Jolang adalah yang termuda dari para pangeran di istana Mataram? Nah, itu bisa ditafsirkan dengan kawulo alit yang memiliki rumah di atas bukit. Dan banjir bandang itu tak lain adalah rencana kita, Kolo Cokro. Kalau memang demikian halnya, maka kita tidak perlu menunda-nunda waktu lagi, Paman. Kita harus melakukan secepatnya. Aku juga telah mendapatkan berita dari Guntur dan Nandoko, di mana mereka telah berhasil melatih banyak pemuda. Apa, Kolo Cokro? Kau sudah tahu dari mereka? Demikianlah, Paman. Nandoko dan Guntur telah berhasil menghimpun banyak pemuda sampai di Ungaran. Dan aku berpesan kepada mereka supaya mereka mengelola sebaik-baiknya. Aduh, sakit kepalaku menjadi lenyap seketika. Sakit penyakitku kini sembuh, Kolo Cokro. Hati yang jernih dan berita yang baik akan menyembuhkan segala penyakit, Paman. Iya. Iya, aku juga ikut senang. Paman dan aku semakin yakin. Kalau begitu, saat ini juga aku bisa kembali ke Mataram, Paman. Aku bisa menuju ke sana dan menghubungi anak-anak muda yang telah menjadi pengikut kita. Kau tidak perlu khawatir lagi, Kolo Cokro. Lihatlah. Aku bisa bangkit, Kolo Cokro. Rasanya enteng sekali. Kakang, kau bisa bangkit sendiri? Iya, Nyai. Kau tidak perlu heran. Aku telah mendapatkan obat yang mujarab. Aku telah sembuh, Nyai. Aku telah sembuh. Iya, rencana ini tidak perlu ditunda-tunda lagi, Kolo Cokro. Mudah-mudahan besok pagi aku bisa sowan pada Kanjeng Pangeran Puger dan kita melanjutkan rencana kita. Kita berjalan sesuai dengan gambar pentagram yang ada di tempat tidurku ini, Kolo Cokro. Iya, Paman. Aku akan mencoba mengikuti saran-saranmu. Gambar pentagram dan penafsiranmu ternyata cukup bisa dipercaya. Cukup bisa dipercaya? Mengapa kau tidak yakin saja? Kalau aku yakin, mengapa kau hanya cukup? Jangan begitu, Kolo Cokro. Iya, Paman. Aku yakin gambar pentagram dan rencana-rencana kita sesuai benar dengan mimpimu. Nah, aku harus segera pergi, Paman. Aku harus segera pergi. Kolo Cokro seperti tidak sabar lagi. Ia segera bangkit dan meninggalkan Patih Gending. Kolo Cokro segera pergi meninggalkan Wisma Kepatihan dan menuju ke kota Raja Mataram. Setelah meninggalkan halaman Wisma Kepatihan, pemuda gagah perkasa itu pun berdiri tegap, memandang ke langit sambil bersedekap. Bibirnya komat kamit membaca mantra. Itulah ajian Kolo Cokro, di mana ia bisa mengeluarkan Aji Cokro Geni. Ajian Cokro Geni selain bisa dipergunakan untuk menundukkan lawan-lawannya, juga bisa dipergunakan untuk meringankan tubuhnya. Maka dalam waktu sekejap, tubuhnya pun hilang lenyap, melesat bagaikan kilat. Sementara itu, Nandoko dan keempat prajurit bawahannya telah sampai di Ungaran. Ia menemui Guntur, di mana Guntur menanti-nantinya dengan awas-awas cemas. Guntur nampak geram ketika tahu Nandoko kembali dengan tangan hampa. Kalau kau tidak kembali dengan uang, apa yang kita pergunakan untuk makan, minum, dan untuk mempersenjatai para pemuda yang telah kita latih sebagai prajurit? Kau terlalu bodoh, Nandoko. Aku memang terlalu bodoh, tapi aku punya jalan keluar. Aku sudah bisa menduga jalan pikiranmu. Tidak ada jalan keluar yang terbaik dari orang yang tidak memiliki modal selain merampok dan merampas. Ternyata kau bisa membaca pikiranku, Kakak. Ya, aku memang punya jalan pemikiran seperti itu. Karena kita kembali dengan tangan hampa, maka tidak ada jalan lain selain merampas para penduduk yang kaya. Ya, merampas. Tidak merampas. Tetapi kita memintanya. Meminta dengan sukarela agar mereka menyerahkan hak miliknya untuk kita pergunakan sebagai biaya perang. Atau bagaimana kalau kau mengikutiku, Nandoko? Mengikuti keputusan pertamamu, Kakang. Kita membelot kepada Mataram. Begitu, Kakang Guntur? Iya. Aku ingin kalau kita melangkah ke kanan, harus sama-sama. Kita tidak boleh jalan ke kiri atau ke kanan atau berbeda-beda. Kalau kau ke selatan, aku harus ke selatan.
Kalau kau ke utara, aku pun harus ke utara. Bagaimana? Kau mau? Itu tidak mungkin, Kakang. Itu riskan sekali. Itu sangat berbahaya. Kita bisa mati konyol. Aku telah mendapatkan pelajaran banyak sekali ketika datang ke Wisma Kepatihan. Ketahuilah, Kakang, bahwa pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolocokro. Apa? Apa, Nandoko? Aku tidak salah dengar. Kau tidak salah dengar, Kakang. Kau tidak salah dengar. Pemimpin kita yang sebenarnya adalah Kolocokro. Mengapa bisa seperti itu? Aku tidak percaya. Kau tidak percaya, tapi aku percaya. Kau tidak boleh percaya. Atau kau menutup mata, Kakang. Kalau kau tidak percaya, izinkan aku mempercayainya. Pertama, dia seolah-olah bebas melakukan apa saja yang diinginkan hatinya. Yang kedua, kita pernah diselamatkan waktu menghadapi Kitayu di hutan Kendeng. Yang ketiga, kau tidak mengalaminya, tapi aku yang mengalaminya, Kakang. Aku hampir mati di tangannya. Nandoko kemudian menceritakan apa yang terjadi di Wisma Kepatihan. Dia menceritakan seluruhnya tanpa mengurangi ataupun menambahi. Dia menceritakan dengan manis dan runtut sekali. Lalu dia menghunus pedang dari ikat pinggangnya dan meletakkan pusaka itu di depan Guntur. Nandoko. Kakang, ini adalah pusaka Kolocokro. Tuan Kolocokro. Nandoko. Kau boleh tidak percaya, Kakang. Tapi izinkanlah aku mempercayainya. Kita adalah budak-budak Kolocokro. Kita tidak boleh membantahnya, Kakang. Hati-hati kau. Kalau kita sampai menyeleweng, kepala kita bisa menggelinding di tanah. Aku belum bisa mempercayai keteranganmu, Nandoko. Tetapi pusaka itu... Kau tidak percaya apabila pedang ini adalah milik Tuan Kolocokro? Iya. Aku belum percaya, Nandoko. Dengan tangan-tangannya yang perkasa, Nandoko memegang pedang pusaka pemberian Kolocokro itu, lalu menghunusnya hingga menimbulkan suara desingan yang amat dahsyat. Pusaka itu mengandung kuasa pamor yang amat mengerikan, hingga membuat Guntur sempat terbelalak dan mundur beberapa tindak. Pusaka itu berkilat-kilat tertimpa cahaya, amat mengerikan, dan Nandoko memain-mainkan pusaka itu, melihatkan sisi-sisinya yang berkilau bagaikan api. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Nandoko kemudian? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.